Tujuan dari asesmen ini, Bapak Ibu, untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait individu yang dinilai dan untuk menilai karakteristik individu secara mendalam. Nah, dengan adanya penilaian itu tadi, Bapak Ibu akan mengetahui secara lebih lebih dalam, lebih jauh siswa Bapak Ibu ini karakteristiknya bagaimana, kemampuannya bagaimana. Kalau misalnya di kedepannya saya mengajar dengan metode ini kira-kira bisa mengikuti apa enggak ya? Kira-kira siswa-siswa ini bisa senang apa enggak ya? Kira-kira materi yang saya sampaikan ini bisa lebih mudah tersampaikan atau malah lebih menyulitkan mereka dalam memahami. Nah, Bapak Ibu, yang penting juga kita perlu garis bawahi adalah dalam penggunaan satu metode ataupun media pembelajaran, itu jangan hanya mengejar senangnya aja. Nah, mungkin Bapak Ibu ya, mungkin dari konten-konten edukatif yang mungkin Bapak Ibu lihat dari konten saya, kemudian dari konten teman-teman yang lain, itu nampak senang-senang semua gitu ya. Tapi Bapak Ibu belum tentu praktik baik yang di-share oleh teman-teman guru di sosial media itu sepenuhnya itu cocok diterapkan di tempat Bapak Ibu saat ini mengajar. Bisa jadi karakteristik dan juga sumber daya dukung yang ada di sekolah Bapak Ibu itu berbeda. Nah, jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah, oh ini ide inovasinya ini bagus. Oke, besok saya ikut-ikutan pakai ini. Nah, tanpa Bapak Ibu memikirkan kira-kira siswanya karakteristiknya bagaimana, kemampuannya bagaimana, fasilitasnya bagaimana. Nah, itu juga harus dipikirkan terlebih dahulu. Berikutnya, nah bagaimana cara menerapkan sistem interaktif ini? Bisa secara langsung dan juga bisa melalui aplikasi atau platform. Nah, ini yang memanfaatkan teknologi ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa melalui wawancara dengan siswa, kemudian bisa melalui presentasi, unjuk kerja, pameran, ujian tulis. Saya tambahkan lagi di sini ada game ya Bapak Ibu ya, yang sering saya lakukan untuk melakukan assessment. Nah, seringnya saat ini adalah untuk asesmen formatif itu saya sering mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu anak-anak kita itu kodratnya, nah ini yang guru penggerak pasti sudah sangat ahli banget ya. Sebagai sebagai guru kita harus juga mengajarkan atau membelajarkan dan juga memfasilitasi siswa untuk terus belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berdasarkan kodrat alamnya, siswa kita ini masih fokusnya itu sukanya bermain. Jadi kenapa jika Bapak Ibu melihat banyak sekali postingan saya, itu pasti terkait dengan pembelajaran sambil bermain, pembelajaran dengan bermain. Dan itu semua yang saya lakukan, medianya juga gampang-gampang kok Bapak Ibu, tinggal print. Nah, kemudian bisa menjadi suatu permainan di dalam kelas. Kemudian Bapak Ibu, kita sesuai dengan kodrat zaman ya, saat ini zamannya adalah zaman yang serba teknologi. Akan sangat kasihan sekali kepada peserta didik kita apabila belajarnya itu tidak sesuai dengan apa yang akan dihadapi di tahun-tahun ke depannya. Karena Bapak Ibu ingat ya, kita saat ini mengajar itu bukan hanya untuk mempersiapkan siswa kita 5 sampai 10 tahun ke depan aja, tapi siswa kita masih akan tumbuh dan berkembang 20-30 tahun kemudian. Dan itu selama rentang waktu tersebut kita tidak tahu akan ada kecanggihan teknologi apa aja yang akan muncul di masa-masa yang akan datang.